Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat. Semoga Yesus selalu menyertai kita. Nah, saya Senin SAG, penyuluh agama Katolik. Pada kesempatan ini kita akan melihat mengenai pengertian penyuluh non-PNS. Sekali lagi saya ingatkan, memang kita sebagai penyuluh itu tidak gampang dan tidak mudah, tetapi kita harus kita harus mempunyai semangat Yesus Kristus, dan kalau kita mengalami kesulitan maka minta tolonglah kepada Yesus, karena Tuhan Yesus pasti menolong kita karena kita melakukan sesuatu yang baik sesuai dengan ajarannya. Adapun landasan biblis pengertian mengenai penyuluh agama Katolik non-PNS yaitu adalah Juknis Pengelolaan Penyuluh Agama Katolik non-PNS nomor 94 tahun 2021. Nah, itulah dasar-dasar yang saya ambil mengenai pengertian penyuluh agama Katolik non-PNS. Nah, kita melihat penyuluh agama Katolik non-pegawai negeri sipil, selanjutnya disingkat penyuluh agama Katolik non-PNS, adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan penyuluhan keagamaan dan pembangunan kepada masyarakat Katolik melalui bahasa agama. Nah, itulah yang dimaksud dengan penyuluh agama Katolik non-PNS. Berarti diangkat oleh pejabat yang berwenang di sini Bimas Katolik dan disetujui oleh Pastor Proki, yaitu untuk melaksanakan penyuluhan keagamaan dan pembangunan melalui bahasa agama. Itu yang dimaksud dengan penyuluh agama Katolik. Bimbingan atau penyuluhan agama di sini adalah suatu proses pembentukan pemahaman dan pengubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi, konseling, edukasi, fasilitasi, dan advokasi baik secara lisan, tulisan, dan praktek dalam rangka pengembangan wawasan, sikap, dan perilaku kelompok masyarakat sasaran agar mereka mengetahui, termotivasi, dan mampu memahami, melaksanakan ajaran agama dengan benar, sekaligus mempunyai kepedulian dan partisipasi aktif dalam pembangunan bidang sosial atau keagamaan dengan menggunakan bahasa atau ajaran agama Katolik. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan bimbingan atau penyuluhan agama. Dan ini akan berkaitan dengan tugas dan fungsi-fungsi penyuluh agama Katolik non-PNS. Nah, wilayah sasaran adalah wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab penyuluh agama Katolik non-PNS. Maka setiap penyuluh agama non-PNS itu memilih wilayah sasarannya masing-masing, misalnya di stasinya, di parokinya, yang sesuai surat yang sudah ditunjuk atau ditugaskan oleh pastor paroki. Kemudian kelompok sasaran di sini adalah kelompok binaan yang terdiri kumpulan orang-orang yang berada di wilayah sasaran atau berada di wilayah sasaran yang menjadi tanggung jawab penyuluh agama Katolik non-PNS. Berarti kelompok sasarannya kumpulan orang-orang yang berada di wilayah sasaran, wilayah sasaran yang sudah ditunjuk oleh pastor paroki, atau dari ditunjuk oleh Bimas Katolik. Maka kelompok sasaran itu sama kelompok dengan binaan, mirip dengan kelompok binaan, maka itu orang-orang yang terkumpul dalam kelompok binaan tersebut dinamakanlah adalah kelompok sasaran. Nah, kelompok binaan adalah kelompok
orang atau komunitas yang spesifik dalam gereja Katolik, pemerintah, masyarakat Katolik lainnya yang dibina oleh penyuluh agama Katolik secara kontinu dan terencana. Berarti ini adalah lebih spesifik lagi, misal kelompok binaan, ada PIA, sekolah minggu, calon komuni, calon baptis. Nah itu merupakan kelompok-kelompok binaan yang diatur secara terencana dan berkelanjutan. Dan berkelanjutan itulah yang menjadi kelompok binaan penyuluh agama Katolik non-PNS. Nah, di sini diterangkan juga penyuluh agama Katolik non-PNS wajib memilih satu atau lebih kelompok sasaran. Setidak-tidaknya satu kelompok sasaran, misalnya di parokinya atau di saksinya. Nah, penyuluh agama Katolik non-PNS wajib memiliki paling sedikit 2 kelompok binaan. Berarti di sini penyuluh non-PNS setidaknya 2 kelompok binaan. Malah itu lebih bagus, lebih bagus untuk menunjang kegiatan penyuluhan agama Katolik non-PNS. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, demikianlah yang dimaksud mengenai penyuluh agama Katolik non-PNS. Saya harapkan semoga dapat menambah wawasan atau pengetahuan teman-teman. Ingat sekali lagi, kalau kita mendapat kesulitan, pasti kita mendapat rintangan. Jangan lupa kita minta pertolongan Tuhan, karena Tuhan pasti menolong dan memberkati kita. Amin.